Pemirsa, sumur gas dan minyak milik Pertamina IP di Subang, Jawa Barat meledak pagi tadi. Warga mendengar beberapa kali ledakan sebelum api membesar. Warga Kampung Babakan Cidahu, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang panik ketika sumur gas milik Pertamina IP Exploration and Production di Subang meledak. Selain api yang membumbung tinggi, terdengar juga beberapa kali ledakan di lokasi kejadian. Dari visual udara, petugas mulai melakukan pemadaman terhadap sumber api. Terlihat juga sisa kebakaran cukup besar dari lokasi kejadian. Sumur pengumpul Subang ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina IP untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat. Menurut warga, sebelum ledakan terlihat adanya semburan gas yang tinggi disertai gemuruh. Setelah itu terdengar ledakan disusul api yang membumbung tinggi. Ada kebocoran kelihatan, cairan itu kan. Oh, nyembur gitu? Nyembur. Saya kira itu buang gas biasa kan, nggak tahu. Lanjut aja masuk rumah, taunya ada ledakan lagi lebih besar. Terlihat di arah barat itu kelihatan warna merah menyala. Dan itu ya saya perkirakan ada ledakan di sekitar Pertamina ini. Dua pekerja dilaporkan terluka dalam ledakan sumur gas tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pertamina. Sementara pihak Pertamina dan aparat terkait tengah berupaya memadamkan api sekaligus menutup akses warga agar tidak mendekat ke lokasi berbahaya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Usai viral akibat dugaan BBM oplosan 2 dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan, Jakarta Barat, langsung diberi garis polisi. Kepolisian dari Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat juga membawa sampel bensin untuk dilakukan uji laboratorium. Uang bensin nih rame, gara-gara benerin di sini malah jadi rusak, pada mati. Banyak motor balik, ternyata bensinnya isi solar. Akibat kelalaian pengawas SPBU, ratusan motor mogok massal di salah satu SPBU di Kembangan, Jakarta Barat. Menurut manajer SPBU, pihaknya mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun. Hal ini menyebabkan 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. 2 unit dispenser BBM Pertalite di SPBU Kembangan diberi garis polisi oleh Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Pihak SPBU juga mengaku akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan sudah melakukan pendataan kepada para pengendara motor yang mogok. Yang melakukan kegiatan tersebut tidak memindahkan selangnya ke tangkinya, sehingga terjadi mogok motor-motor customer, dan akibat dari semua ini kami akan bertanggung jawab. Untuk semua kerugian dari customer kami akan tanggung jawab. Sebelumnya, puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Itu isinya apa, Bang? Kompensasinya kasih. Itu apa? Solar. No, parah banget. Lihat nih, udah kayak bentor. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Kan bensin murni aja udah gitu aja, nggak Pertalite asli, entah itu tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Hingga saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di SPBU Kembangan, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana perkembangan terkait proses ganti rugi yang akan diberikan pihak SPBU Kembangan?
Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Kalau kami pantau ya, hingga siang hari ini sudah tidak ada lagi konsumen atau pelanggan yang datang ke SPBU Kembangan Jakarta Barat untuk meminta kompensasi. Dikarenakan dari pihak manajemen ini sudah menghimpun database dari para pelanggan dan berjanji akan melakukan atau memberikan kompensasi secara material ya kepada sejumlah konsumen ini. Dan juga kalau kami pantau ya Sabrina, sejak 1 jam lalu SPBU Kembangan Jakarta Barat ini sudah ditutup sementara dikarenakan tadi ada pihak dari Pertamina Patraniaga Niaga Pusat yang memantau begitu ya. Kira-kira tadi kalau kami lihat ada 5 orang mulai dari supervisor, manajer dan juga staff yang kemudian mengecek keseluruhan dari SPBU ini terutama di bagian tangki. Karena kalau misalnya dari pihak manajemen SPBU Sabrina, ini benar-benar membetulkan bahwa terjadi kelalaian terkait dengan pengisian dari mobil tangki ke tangki timbun. Ini tercampur antara Pertalite dan biosolar, di mana ada 20.000 kiloliter Pertalite tercampur dengan 8.000 biosolar. Sehingga ya, kalau kita lihat sekarang ini ada 2 dispenser Pertalite atau BBM Pertalite yang tercampur itu sudah dilapisi oleh garis kuning dari pihak kepolisian unit Krimsus Polres Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan Sabrina, kalau misalnya Pertalite tercampur dengan solar, ini tentu akan merusak kendaraan, merusak mesin bensin dan juga komponen bensin. Sehingga kalau kita merujuk kemarin ya, di siang hari, ini banyak sekali puluhan dari konsumen yang mengeluhkan terkait dengan motornya yang mogok. Dikarenakan memang itu akibat adanya pencampuran antara Pertalite dengan solar tersebut, Sabrina. Dan juga ini kami masih menunggu ya pihak dari manajemen, dikarenakan tadi kalau kami berkomunikasi ya sedang ada di Polres Kembangan Jakarta Barat untuk dimintai terkait dengan kronologi kejadian dan juga nanti kita akan cari tahu kembali begitu ya, apakah nantinya ini untuk prosesnya akan dikuras terlebih dahulu atau akan ada peninjauan-peninjauan dari pihak Pertamina Pusat kembali. Kembali ke studio Sabrina. Baik, terima kasih Dilami Aulia. Kami tunggu perkembangannya kembali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah diproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menantikan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan menetapkan 3 tersangka terkait kasus beras oplosan. Ketiga tersangka beras oplosan berasal dari pihak korporasi. Mereka terancam pasal maksimal 20 tahun penjara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM. 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM. 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM.
Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Pemirsa, sidang tuntutan kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa musisi senior Faris RM digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menuntut Faris RM dengan hukuman 6 tahun penjara. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sidang tuntutan kasus narkoba dengan terdakwa musisi senior Faris Rustam Munaf atau Faris RM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum membaca tuntutan hukum 6 tahun penjara untuk musisi legendaris tersebut atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kuasa hukum pelantun Sakura itu menilai tuntutan tersebut tidak tepat dan akan melakukan pembelaan pada persidangan berikutnya. Pak RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dituntut sebagai pengedar juga. Begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Pak RM adalah pengguna. Ini merupakan keempat kalinya Faris RM berhadapan dengan hukum dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari tim kuasa hukum. Dari Jakarta, Helwi Sajangbati, A-News melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Jangan dorong, jangan. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Tim Liputan A-News melaporkan.